Assalamualaikum. Selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, selamat datang dan selamat bergabung di webinar kesehatan dengan tema hidup sehat dengan kolagen. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kolagel dari PT Geltek Prima Indonesia. Sebelum kita mulai, ini karena alhamdulillah baru selesai sholat Isya ya buat wilayah eh, Jakarta dan sekitarnya. Alhamdulillah ini sudah bergabung juga bersama kita narasumber-narasumber yang nanti akan sharing kepada kita terkait dengan kolagel dan manfaatnya buat kesehatan. Di sini sudah ada Profesor Mala. Alhamdulillah, Prof. Mala, selamat bergabung. Terima kasih. Ya, sama-sama pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung juga di sini sudah ada Ibu Dokter Tias. Bu Dokter Tias, terima kasih sudah bergabung juga. Bahasa ini kenapa mas? Dia mau tanya dokter saham. Baik. Ya, Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kegiatan kita mulai 1 menit lagi ya. Enggak, Bapak Ibu yang sudah Malam bergabung bisa mencari. pagi Bu Tias tadi Satu nyampe. kacamata bang Asgar. Ya, Bu Prof. Mala. Bu Tias tadi kayaknya akan bicara. Ya. Oh, ya, Bu Tias, selamat bergabung. Sudah Ya, selamat malam Mas Agi. Maaf tadi ada siap. Alhamdulillah, Bu. malam Prof Mala, apa kabar? Ya, selamat malam Bu Dokter. Nah, Alhamdulillah terima baik. kasih. Ya, baik Bapak. Baik Allah. eh, Sekali lagi kita akan mulai kegiatan pada malam ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kegiatan ini kita buat menyenangkan, nyaman. Jadi silakan cari tempat atau posisi terbaik ya, menikmati sajian-sajian kegiatan ini. Sediakan minum, cemilan tidak masalah, dan sediakan juga pertanyaan-pertanyaan terbaiknya nanti. Karena kabarnya Kolagel akan menyiapkan hadiah ya, door prize yang menarik nanti buat Bapak Ibu peserta kegiatan pada malam hari ini. Baik, alhamdulillah peserta sudah cukup banyak ya. Info dari panitia ada sekitar 120 peserta yang daftar. Mudah-mudahan nanti terus bergabung. Tapi karena waktu kita terus berjalan ya, jangan sampai nanti terlalu larut malam. Izinkan kita mulai kegiatan malam hari ini, Bapak Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Salam sehat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmatnya kita bisa join atau bergabung pada kegiatan malam hari ini. Lagi share screen. Terima Lagi ini kasih sekali ya. lagi kepada Ibu Profesor Mala dan Ibu Dokter Tias yang sudah bergabung juga pada kegiatan kali ini dan bersedia untuk sharing kegiatan. Sebelum berlanjut lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Agi Wirabudi Pranata. Saya sehari-hari menjadi peneliti di Halal Science Center IPB University. Halal Science Center IPB saya juga bagian dari inventor untuk apa mengembangkan kolagel ini.
Mudah-mudahan nanti selama 1,5 jam ke depan kita bisa membawakan kegiatan ini dengan lancar dan baik. Baik, Bapak, Ibu semuanya, sekali lagi kegiatan webinar kesehatan yang berjudul Hidup Sehat dengan Kolagen ini diselenggarakan oleh Kolagel, yaitu produk kolagen halal yang dikembangkan oleh PT Geltek Prima Indonesia. Sebelum lanjut ke kegiatan utama kita, izinkan saya membacakan susunan kegiatan pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, selama 1,5 jam ke depan, insya Allah nanti kita akan mulai dengan eh, penyampaian materi dari narasumber pertama yang akan disampaikan Ibu Dr. Dwi Tiastuti, SKED, MH, PhD, lalu dilanjut penyampaian dari Profesor Dr. Mala Nurimala, SPI, MSI, dan nanti setelah itu kita ada sesi diskusi kepada seluruh penanya atau peserta. Kemudian setelah itu nanti akan ada penyerahan sertifikat dan sedikit sambutan dari Kolagel yang diwakili oleh Bapak Emat Suhemat. Selanjutnya akan ada pengumuman peserta yang mendapat door prize atau hadiah dan nanti ada dokumentasi lalu diakhiri dengan penutupan. Baik, kurang lebih begitu Bapak Ibu selama 1 jam ke depan. Selanjutnya, tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin Bapak Ibu sudah penasaran ya. Setelah membaca judul webinar ini, saya kira Bapak Ibu juga mungkin ada yang sudah mengkonsumsi kolagen atau sudah mengkonsumsi kolagen, tapi juga ingin lebih tahu lebih detail apa manfaatnya ya, yang secara saintifik ya, kolagen itu bagi tubuh kita semua. Oke, selanjutnya kita akan mulai mendengarkan pemaparan dari narasumber pertama, yaitu Ibu Dr. Dwi Tiastuti. Eh, Baik, narasumber pertama yaitu Ibu Dwi Tiastuti, Dr. Ibu Dwi Tiastuti, SKED MPH PhD, merupakan staf pengajar Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah. Ya, jadi beliau telah menamatkan S1 dan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu dilanjut magister di Hull University, Thailand, bidang urban health, lalu eh, berhasil menamatkan PhD atau kelas S3 di University of Tokyo, Jepang, di bidang medical education. Pengalamannya sangat banyak, tulisan ilmiahnya juga sangat banyak. Mangga Bapak Ibu yang penasaran bisa searching ya, saya kira di Google Scholar atau di eh, website untuk pencarian artikel ilmiah atas nama Ibu Dr. Dwi, saya kira banyak sekali. Itu mungkin sedikit perkenalan singkat dari Bu Dr. Dwi yang saya kira kalau dibacakan semua tidak cukup waktunya selama 15 menit ke depan. Eh, Baik, selanjutnya Bu Dr. Dwi, eh, ya waktu 30 sampai 25 menit Ibu untuk sharing apa yang matang telah Ibu siapkan. Mangga untuk waktu dan layar kami persilahkan. Selanjutnya, Oprah mohon bisa disesuaikan layar. Terima kasih, Bu. Monggo, Bu. Terima kasih Mas Agi. Salam kenal. Apakah suara Kenal, saya Bu. clear Mas Agi? Ya, clear. Alhamdulillah, Bu. Sudah jelas, suaranya jelas. Layarnya juga sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam buat Agi, Prof. Dian, rekan-rekan sejawat yang hadir, Bapak Ibu sekalian, dan juga beberapa juga teman-teman dekat saya Jawaban oke, yang Evi. yang sudah menyempatkan diri untuk Tiga pagi.
sudah. hadir dalam kegiatan ini. Alhamdulillah Alamin, saya ucapkan terima kasih kepada tim Kolagel yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa hadir di acara yang sangat spesial ini, dan juga akan membuka peluang ke depan ya Mas Agi ya, untuk bagaimana nanti khususnya Sarif Hidayat dan IB ya bisa lebih mengembangkan beberapa penelitian untuk kebermanfaatan umat manusia, juga di bidang kesehatan dan juga di bidang yang lainnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat kolagen untuk kesehatan. Mungkin saya nanti akan bicara secara sekilas saja ya Bapak Ibu ya, nanti kita lebih banyak diskusi, karena memang kolagen ini rasanya menjadi pembicaraan ya, sangat intens sekali ya Mas Agi ya, terutama di kalangan wanita ya, terutama bicara tentang kecantikan, itu biar aja kalau kecantikan itu sama dengan kolagen nih kalau hari-hari ini ya. Ya kalau praktek juga demikian ya, ditanya juga produk-produk seperti itu. Nah, nanti kita coba lihat secara detail ya bagaimana kolagen ini yang merupakan bagian salah satu part ya, bagian dari tubuh kita yang kemudian juga menjadi hal yang sangat diagung-agungkan saat ini ya, sebagai sebuah kebermanfaatan untuk kesehatan atau wellness ya. Memang salah satu hal yang menarik ya Bapak Ibu, kalau saya lihat 30 tahun setelah praktek nih Mas Agi ya. Jadi saya bahagia, sehari ini saya bahagia. Kenapa? Karena masyarakat kita ini sekarang sudah beralih dari prinsipnya sakit, sickness, menjadi sehat atau healthy ya, wellness. Nah ini merupakan suatu kemajuan bahwa ketika praktek lebih banyak sekarang 50% pasien menanyakan gimana dok supaya sehat gitu ya, tapi tidak kalau dulu bagaimana menyembuhkan dari penyakit. Oke. Nah, di bawah ini Bapak Ibu ya, key ya, our bodies are our gardens and our wills are our gardeners. Ini adalah suatu quote. Jadi tubuh kita itu adalah kebun kita. Dan ours itu keinginan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi nafsu ya. Itu adalah our gardener, jadi tukang kebun kita. Jadi kalau wills kita bagus gitu ya. Nah, itu akan jadi tukang kebun kita yang bagus. Jadi sebenarnya kita akan memiliki kondisi tubuh yang merupakan kebun kita itu sendiri untuk menjadi sehat. Oke. Ya, next. Izin. Ini saya yang oke. Ya. Nah, sebenarnya kebutuhan protein masyarakat Indonesia bagaimana ya? Kan begitu pertanyaannya Bapak Ibu ya. Memang kalau kita bandingkan ya Bapak Ibu, bahwa konsumsi protein harian untuk masyarakat di Eropa, Amerika, dan negara Asia beberapa ya seperti Cina, Jepang, Korea ya, itu cukup tinggi dibandingkan dengan masyarakat kita di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri hanya ada beberapa daerah yang konsumsi proteinnya cukup tinggi. Ya, sementara di beberapa daerah lain itu kurang. Padahal negara kita itu adalah sumber makanan protein tertinggi, ya. Bapak Ibu bayangkan kita hanya 2 musim, 24 jam ya Bapak Ibu ya. Itu kalau mau cari protein itu cukup tersedia dibandingkan dengan beberapa negara yang harus mengalami 4 musim. Bahkan ada negara juga yang mengalami 2 musim ya Bapak Ibu ya. Cuman musim panas bentar, selanjutnya musim dingin. Itu daerah-daerah seperti di daerah dengan kutub. Nah, kemudian kenapa intake protein masyarakat kita menjadi rendah? Nah, ini hal yang menarik ya Bapak Ibu, karena inilah yang kemudian menjadikan permasalahan saat ini, kenapa timbul keluhan ya di usia 40, kemudian sudah mengalami seperti kok rasanya sudah cukup tua ya, seperti itu. Ya,
Nah, ini jadi pertanyaan-pertanyaan yang coba kita lihat. Ya, next. Nah, ini nih Bapak Ibu ya. Ini saya coba ambil saja di beberapa sumber ya. Kalau Kementerian Kesehatan juga sudah ada datanya ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pernah melihat ya. Kalau kita lihat sumber protein. Nah, sumber protein kita itu banyak ikan dan udang ya. Nah, itu memang kita setuju ya Bapak Ibu ya, setuju karena kita dikelilingi oleh lautan ya. Jadi rasanya ikan itu menjadi sangat mudah dan murah ya. Nah, cuman kalau bicara ikan yang segar ya, ikan yang segar itu memang di daerah timur ya. Nah, kalau ikan itu di Jakarta gitu ya, itu ada istilah nih Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ikan yang ada di Jakarta itu ikannya matinya udah 7 kali gitu ya. 7 kali itu apa tuh, Bu Tias? Iya, jadi dari ambil di tengah laut gitu ya. Kemudian pindah masuk ke es, pindah ke pulau, kemudian pindah lagi, masuk lagi ke pulau dan seterusnya. Nah, hingga sampai ke kita itu sudah berapa kali. Nah, ini permasalahannya adalah bagaimana transportasi itu sehingga sangat mengganggu kerentanan di dalam protein di dalam ikan sendiri ya. Seperti itu. Kalau di daerah-daerah timur ya rasanya baru mancing terus tinggal makan. Tapi sesuai ya Bapak Ibu ya ikan dan udang. Nah, kalau udang memang masih banyak ikan yang segar ya. Nah, kemudian juga tahu, tempe, dan ayam ini juga banyak dikonsumsi ya seperti itu. Karena memang dia kesehariannya juga banyak. Dan nanti untuk daging sapi memang sangat rendah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga memang di samping harganya juga cukup mahal ya. 1 kilo mungkin sekarang sudah 120 ya. 1 kilo eh, daging sapi ini bisa mungkin dapat 4 kilo ayam ya. Dan seperti itunya. Jadi memang untuk daging sapi itu memang sedikit ya. Ada siapa-siapa pasti dimatiin, Nah, Bu. konsumsi protein sendiri Bapak Ibu itu Iya. memang banyak teman-teman ya Aman. di kepulauan, di daerah Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara ya memang ini daerah-daerah yang ikannya cukup banyak. Dan kalau DKI Jakarta mungkin banyak juga karena memang tingkat ekonominya tinggi, pusat pemerintahan dan sebagainya. Nah, jadi apa yang saya ingin sampaikan di sini bahwa memang intake protein kita itu banyaknya dari ikan dan udang. Ya, ini mungkin nanti jadi salah satu dasar Prof Malam mengembangkan kolagel yang berasal dari ikan ya, karena memang banyak ikan yang eh, produksi kita yang cukup banyak ya. Oke, next. Nah, ini kalau rata-rata konsumsi daging di Indonesia dan dunia ya, Bapak Ibu tuh bisa lihat bahwa memang yang hitam itu dunia ya kita ya eh, yang orange ya yang sebelah kiri ya kalau memang kita lihat bahwa kita banyak konsumsi untuk ayam. Nah, sementara kalau kebutuhan nasional ya, nah ini bisa mungkin jadi bahan pertimbangan ya Bapak Ibu kita yang tinggal di kota besar mungkin konsumsi proteinnya lebih tinggi ya dibandingkan pedesaan ya. Eh, ini mungkin karena di pedesaan terutama di dalam itu pilihan proteinnya itu terbatas ya Bapak Ibu. Nah, memang ini yang menjadi kendala kita secara nasional ya Bapak Ibu, bagaimana konsumsi protein masyarakat. Nah, kalau bisa dilihat nih Bapak Ibu ya tentang sumber-sumber protein yang banyak ya. Nah, ini bisa dilihat ya dari padi, makanan dan minuman yang jadi, kemudian beberapa daging, telur dan susu, nah kacang-kacangan, ikan, udang, cumi, kerang ya. Nah, ini cukup tinggi proteinnya ya. Jadi dan juga harganya relatif cukup murah ya. Dan cuma permasalahannya kita ini adalah pengelolaan makan ya Bapak Ibu. Sorry masak ya. Nah, mungkin kita harus berpindah nih Bapak Ibu yang complicated cook ya, masaknya cukup banyak, mungkin divariasikan dengan bukan fast food ya, tapi fast cook ya Bapak Ibu ya, masak cepat atau simple cook ya, masak yang mudah tetapi kadar protein dan sebagainya tetap terjaga. Nah, ini mungkin yang harus jadi strategi kita kembali.
Cara memasaknya pakai itu. Yang Next, mana Kak? ya, ya, lanjut. Nah, eh, sekarang kita akan bicara lagi secara spesifik nih. Apa sih kolagen itu? Terus kenapa saat ini menjadi ramai perbincangan ya di semua media sosial ya. Kemudian produk-produk ya, kolagen dari yang ada yang serbuk, ada yang minuman, ada yang kapsul dan sebagainya. Kemudian apakah kolagen itu hanya untuk kecantikan saja? Kemudian jenisnya bagaimana dan apakah tubuh tidak bisa memproduksi kolagen? Kan itu pertanyaannya ya Bapak Ibu. Oke, ya, next. Nah, jadi eh, kolagen sendiri itu adalah bagian dari protein ya. Proteinnya jenis protein itu banyak Bapak Ibu ya, jenisnya di dalam tubuh ya. Nah, mungkin nanti Prof Mala akan menjelaskan ini bagian tentang protein dan kolagen itu sendiri. Dan dia bukan sepertiga ya, sepertiga dari tubuh kita. Jadi 30% dari total protein yang ada di tubuh kita. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika ada defisiensi kolagen, pembentukan kolagen, nah itu mempengaruhi kondisi tubuh. Nah, kolagen itu ada di mana aja? Nanti kita bisa lihat ya. Nah, kolagen ini memang sangat dibutuhkan karena dia ada di kulit ya, kulit wajah, kulit tangan, kaki, tulang ya, tendon. Tendon itu sambungan ya antara dua tulang, kemudian ujung ya, sorry, ujung otot, tendon, kemudian ligamen, kemudian tulang rawan. Nah, sementara kolagen sendiri itu ada 28 jenis, mungkin bisa lebih ya, nanti Prof. Malak tolong koreksi, seperti itu banyak. Dan tapi yang ditemukan banyak di tubuh itu tuh ada beberapa tipe ya Bapak Ibu ya. Tipe ada sampai 5 tipe, tapi sejatinya itu kalau kita cek tuh kolagen banyak. Jadi apa yang kita yang kesimpulkan dari kolagen ini bahwa dia membentuk 30% dari struktur tubuh kita, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu kekurangan kolagen, pasti nih di tulang, otot, dan tulang rawannya mungkin tidak nyaman, tidak enak. Ya, kemudian kulitnya juga seperti keriput dan sebagainya. Ya, bukan karena penuaan ya Bapak Ibu ya, tetapi lebih karena yang disebut dengan apakah dehidrasi dan sebagainya. Ya, oke. Next. Nah, ini kolagen. Nah, kemudian sebenarnya konsumsi kolagen itu berapa banyak sih per hari? Gitu. Nah, kolagen di sini memang ada dua ya. Ada kolagen yang terhidrolisis. Nah, itu seperti apa kolagen terhidrolisis? Ya, mungkin secara singkatnya itu nanti kolagen yang mudah menyatu dengan kondisi tubuh. Bagaimana proses kimianya? Nah, nanti dijelaskan nih sama Prof. Mala. Nah, jadi yang penting buat kita adalah per hari itu 2,5 gram atau 2.500 miligram hingga 15.000 miligram per hari. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang pernah baca suplemen gitu ya, nah itu lihat dia kadarnya berapa sih? 2.500. Nah, jadi kalau cuma hanya 1.000, berarti Bapak Ibu harus tambah makan gitu. Terus kalau udah 15.000 berarti nggak makan dok kan gitu. Ya enggak ya, tetap harus ada kolagen natural juga kolagen tambahan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya gambar saya di bawah ini. Ini merupakan sari atau broth ya. Jadi yang banyak sekali kolagennya. Nah, ini permasalahan nih Bapak Ibu nih kalau lagi masak ya. Misalnya pepes saja, pepes ikan. Pepes ikannya itu pakai daun ya. Nah, daun pisang tapi tidak rapat. Nah, kolagennya itu turun ke bawah itu, ke air yang di bawah. Sementara yang di daun itu sudah tidak ada. Padahal justru kolagen dari situ. Nah, jadi besok kalau Bapak Ibu yang pepes gitu ya, mungkin dirubah nih tekniknya supaya boardnya ini tidak hilang masuk ke air ya. Atau kalau masak juga airnya jangan banyak-banyak ya, supaya airnya bisa terminum. Nah, ini adalah dosis harian dari kolagen. Nah, jadi bisa dilihat nih. Jadi kalau daging
Satu mau ini adalah standar 2.500 gram. Kemudian salmon ya, lebih dikit. Kemudian ada wortel dengan sayuran seperti itu. Dan juga apa namanya, ayam. Nah, ini bisa dilihat. Jadi porsi seperti ini itu memenuhi dosis harian untuk kolagen ya, Bapak Ibu. Oke. Next. Nah, ini manfaat kolagen ya, Bapak Ibu. Nanti coba pegang ini kulitnya elastis apa tidak ya. Apakah yang tidak elastis selalu kekurangan kolagen, Dok? Enggak juga gitu ya. Tapi memang salah satu tanda ya. Jadi kalau kolagen kita cukup, kulit kita elastis ya. Kemudian hidrasi artinya cukup dengan airnya cukup, kemudian kerutannya kurang ya. Ya, tapi lihat lagi ya Bapak Ibu ya, kerutan itu juga bukan hanya karena kolagen, tapi banyak macam yang memicu ya. Kemudian sendi. Nah, nyeri sendi, mobilitas terbatas. Nah, ini akan terkurangi dengan cukupnya kolagen di dalam tubuh ya. Kemudian massa tulang ya, ini penting ya Bapak Ibu ya, di samping kalsium, kolagen juga membantu pembentukan massa tulang. Nah, ini juga menjadi permasalahan di negara kita tentang osteoartritis ya Bapak Ibu, karena memang kita kan nggak biasa apa ya, minum susu ya Bapak Ibu ya, minum susu, kemudian makan keju. Nah, itu kekurangan kita ya. Nah, sekarang bagaimana kita menggantikan dengan konsumsi kalsium juga, kemudian dengan kolagen sehingga kepadatan massa tulang kita tuh tetap ya. Kemudian otot ya, massa ya. Nah, ini juga dibantu dengan olahraga, maka massa otot kita itu akan lebih padat ya, bukan lemak yang padat tapi massa ototnya. Kemudian juga rambut dan kuku. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin kalau tiba-tiba kok rambutku rontok ya, kemudian kukuku kok keriput-keriput apa seperti itu. Nah, coba cek ya, apakah ini karena gangguan kolagen itu atau penyakit yang lain. Nah, juga usus ya, pencernaan. Nah, ini juga sangat membantu ya Bapak Ibu yang sedikit banyaknya sering gangguan di dalam usus ya. Nah, ini adalah manfaat-manfaat kolagen yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tadi 30% dia memenuhi total protein di tubuh kita. Oke, next. Nah, ada 5 macam Bapak Ibu tipe dari kolagen ya. Nah, ini gambarnya. Tipe pertama, next. Kan tadi ada 28 ya, tapi yang banyak umum dan banyak ada itu ada kata ada 5. Ya, next. Tipe 1 tolong lanjut. Ya. Ya, terima kasih. Nah, ini tipe 1 Bapak Ibu. Tipe 1 kolagen itu ada di mana aja nih? Di rambut, di kulit, di kuku, mata, ya, ligamen dan tendon. Terus organ-organ usus, pembuluh darah dan tulang. Ya. Nah, ini banyak nih tipe 1 yang dari kolagen. Nah, sumbernya apa? Di antaranya ya Bapak Ibu ya, daging, kemudian nah, ini bone broth itu loh Bapak Ibu, sari tulang. Nah, ini dia nih. Nanti nanti pasti ada pertanyaan. Ini kalau tulang sumsum gimana Bu Dokter? Wah, itu kan enak ya. Kalau apa sih? Kayak kemarin makan apa? Sobet. Sobet soto Betawi. Saya diajak teman, "Yuk makan sobet" gitu. Saya pikir sobet itu apa? Saya mikir jauh-jauh, oh, soto Betawi ya. Nah, itu ya, soto Bogor ya. Nih Bogor nih, Bu. Malah ya soto mie Bogor rasanya brothnya nih mantap banget nih ya. Kemudian telur. Eh nah, ini telur ini ya membrannya ya Bapak Ibu ya, tapi ya isinya pun juga terutama putihnya Bapak Ibu ya. Putih telur itu mengandung kolagen tipe 1 banyak ya, seperti itu. Nah, ini kolagen tipe 1. Dan kolagen tipe 2, next. Nah, kolagen tipe 2 ini banyak dibutuhkan di persendian, di tulang rawan. Tulang rawan kita itu ada di mana Bapak Ibu ya? Ada di sekitar tulang rusuk, kemudian di genu itu di lutut ya, di persikuan tuh banyak sekali tulang-tulang rawan. Ya, kemudian di usus ya, gut lining itu usus. Nah, ini juga
banyak terdapat sumbernya itu pada ayam dan sari tulang ya. Nah, itu memang kalau ya kalau ramen nih Bapak Ibu suka makan ramen tuh Jepang. Nah, itu memang bone brothnya itu sari tulang itu dari apa namanya? Sari kuahnya itu dari tulang ya yang dimasak berjam-jam. Nah, kebetulan saya sama Prof Mala ini dulu satu sekolahan Bapak Ibu. Jadi mau makan ramen dulu belum bisa Bapak Ibu ya karena tidak halal ya. Jadi kita membayangkan saja gitu ya Prof ya. Nah, ini jadi tipe 2 dari kolagen. Oke, next. Nah, tipe 3, ini tipe 3 ini banyak terdapat di organ bagian tubuh kita dalam Bapak Ibu ya. Di liver, kemudian usus, limpa. Nah, Bapak Ibu pegang deh tuh perutnya deh. Ya, pegang perut tuh. Nah, itu tuh daerah kolagen tipe 3. Jadi Bapak Ibu biar ingat ya. Tadi kan tipe 2 tuh lutut. Nah, ingat-ingat ya. Kemudian pembuluh darah ya, baik arteri maupun vena. Kemudian otot. Nah, Bapak Ibu gerakkan tangannya otot. Nah, itu kolagen tipe 3 ya. Nah, ini ada banyak di ikan, kerang dan sebagainya ya. Nah, balik lagi. Jadi memang rupanya banyak sekali protein hewani ya. Oke. Ya. Next. Nah, ini tipe 3. Nah, tipe 4. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bagi ibu-ibu yang sedang hamil ya. Kemudian kan hamil juga tentang kornea mata. Nah, ini banyak sekali sumber kolagen tipe 5-nya ya. Nah, ini di membran telur atau enggak di putih telur ya Bapak Ibu, putih telur ya. Nah, itu jadi nanti besok-besok nih Bapak Ibu ya kalau mecahkan telur itu, nah itu membrannya itu tuh diambil, jangan kan selama ini buang plak gitu ya. Nah, itu sekarang nanti setelah dari sini tuh bisa tuh diambil tuh membrannya ya, seperti itu. Oke, kemudian protein powder ya dari kolagen. Nah, tipe kolagen tipe X di sini khusus ya. Nah, itu banyak di persendian di kaki ya. Nah, ini juga sama ada pada telur dan ayam. Nah, ini adalah tipe-tipe kolagen yang banyak dibutuhkan dan memang paling banyak ditemukan di tubuh kita. Nah, inilah yang kemudian bila kekurangan jenis 5 kolagen ini sehingga menimbulkan gangguan ya. Tapi juga ada penyakit lain yang ketika kadar kolagennya tetap juga dia menimbulkan gangguan di sekitar kegiatan ini. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu bahwa ini merupakan satu kesatuan ya. Tidak hanya bisa kolagen itu saja ya, tapi memang dia tidak bisa berdiri sendiri. Perlu hal yang lain. Nanti kita lihat ya di belakang. Ya, next. Nah, kalau mengkonsumsi kolagen itu gimana sih dok? Gitu ya. Ya sebenarnya rutin dan teratur ya. Jadi kalau Bapak Ibu tuh makan 3 kali ya, seperti itu. Terus kemudian ada yang intermittent fasting dok, itu diatur berapa ya, seperti itu. Nah itu cirinya ya. Nah, kemudian juga untuk pemulihan olahraga atau massa otot. Nah, ini juga perlu 30 sampai 60 menit sebelum atau setelah olahraga. Nah, itu juga disertai dengan suplemen vitamin C ya, seperti itu. Nah, ini juga kembali lagi hati-hati bagi yang sensitif dengan vitamin C di daerah lambung ya, seperti itu. Nah, kemudian kesehatan sendi rutin setiap hari, biasanya di pagi hari. Nah, Bapak Ibu kalau ingin membuat produk kolagen sendiri atau mengkonsumsi. Nah, ini perhatikan waktunya ya. Memang penting itu rutin 24 jam seperti itu ya. Jangan hari ini pagi, besok seingatnya siang, nggak seperti itu ya. Oke, tapi ini tidak fix ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita lihat pengaturannya. Tapi bagaimanapun yang rutin dan teratur di dalam mengkonsumsi dan makan itu menjadi hal yang lebih baik ya. Oke, next. Nah, ini adalah tanda-tanda kekurangan kolagen ya. Salah satu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini bisa baca ya misalnya kulit keruput atau kendur ya sebelum waktunya ya, jadi usia masih ya di bawah 50 tahun itu ya. Nah, ini kan
kita itu kan biasa kerja keras ya Bapak Ibu ya usia 20-30 tahun. Nah, nanti setelah di atas 30 tahun, 35 kita mulai nih nabung ya Bapak Ibu ya. Apa namanya mengganti kolagen-kolagen kita yang hilang di masa muda ya. Ya, kalau kita di Cikarang ya Bapak Ibu mungkin ada yang di sini Cikarang ya yang kerja di pabrik itu pasti merasakan betapa beratnya kerja di pabrik ya Bapak Ibu ya. Makan asal dapat, asal kenyang seperti itu ya. Nah, itu juga kita jalani ya nanti ketika kita sudah waktunya sudah bisa sedikit santai, nah kita ganti kehilangan kolagen kita, ya seperti itu. Nah, saya paham sekali ya karena pasien saya juga banyak yang bekerja di perusahaan gitu ya. Oke, udah capek, maunya tidur aja dok, males makan gitu ya, seperti itu. Kemudian nyeri kaku pada sendi, kemudian Bapak Ibu merasa kok rambutnya rontok, kukunya kok seperti rapuh ya, ada putih-putih gitu ya. Otot rasanya lemah, kemudian ada beberapa pasien juga mengeluhkan luka sulit sembuh. Nah, ini mungkin kekurangan protein di dalam protein penyembuhan luka, kepadatan tulang menurun ya salah satunya kolagen, padahal juga ada kalsium, D3 dan sebagainya. Kemudian ada gangguan pada masalah sistem pencernaan. Nah, ini adalah tanda-tanda secara umum ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa lebih kita teliti. Jadi tidak semua jadi kaku itu sama dengan kekurangan kolagen, kan begitu ya. Jadi di dalam medis itu Bapak Ibu tidak cuma satu faktor ya, tetapi banyak sekali faktor saling berhubungan satu dengan yang lain ya. Oke, ya next. Nah, sekarang peran kolagen dalam metabolisme tubuh itu apa? Nah, kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, memang di sini kolagen itu tidak secara langsung Bapak Ibu ya terlibat dalam metabolisme energi ya. Seperti kalau misalnya kita ada karbohidrat, kemudian ada lemak, ada protein yang tadi yang selain kolagen. Nah, itu berhubungan dengan metabolisme. Tetapi ketika metabolisme itu sudah berjalan, maka kolagen itu diperlukan ketika akan ada perbaikan jaringan ikat. Jaringan ikat itu apa ya? Nah, jaringan ikat itu seperti misalnya di kulit Bapak Ibu tuh, ya di bawahnya itu, nah sebelum otot itu ada jaringan ikat. Nah, kemudian penyembuhan luka, kemudian juga jalur antioksidan. Nah, ini yang sering menjadi strategi ya di dalam kecantikan untuk supaya memaksimalkan antioksidan yang sudah kita konsumsi. Ya, ini Bapak, Ibu-ibu sekalian kan sudah mengkonsumsi antioksidan ya. Nah, ketika konsumsi antioksidan tapi kemudian tidak disertai dengan kebutuhan protein yang cukup, maka sia-sia ya, seperti itu. Nah, kemudian juga kolagen sendiri memang secara tidak langsung mempengaruhi metabolisme dari fungsi otot, ya, seperti itu. Karena dia memang fungsinya bekerja di sektor lain. Jadi, ibaratnya tidak langsung. Oleh karena itu, kejadian yang terjadi dari suatu penyakit, ya Bapak Ibu, ya. Jadi tidak kemudian Bapak Ibu menyamakan 1+1 sama dengan 2. Nah, itu tidak bisa. Ya, jadi 1+1 bisa kurang dari 2, bisa sama dengan 2, bisa lebih dari 2. Nah, itulah di dalam dunia kedokteran ya Bapak Ibu ya. Jadi metabolisme tubuh yang telah Allah ciptakan itu ibaratnya jaring-jaring laba-laba ya, saling berhubungan. Oke, ya next. Nah, sekarang sumber alami kolagen itu apa aja gitu ya. Jadi kita itu ada kolagen natural sama kolagen suplemen ya. Nah, apa saja nih yang harus kita siapkan? Nah, pertama adalah asam amino ya Bapak Ibu ya. Jadi kolagen itu sendiri ya ada sumbernya dari mana? Nah, kemudian kolagen sendiri ini agar dia bisa melaksanakan fungsinya, dia juga didukung oleh berbagai hal dari mineral, dari vitamin sehingga peran fungsi dari kolagen itu bisa berjalan dengan baik ya. Nah, asam amino ini sejenis protein. Nah, ini bisa kita dapatkan nih. Jadi kalau Bapak Ibu makan nih, makan unggas itu apa ya? Kalau orang Cikarang itu apa bebek ya? Bebek, ayam gitu ya.
Nah, itu Bapak Ibu sudah makan asam amino, daging sapi, ya, ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut, ya. Kemudian kedelai, ya, susu kedelai murni, tahu, tempe, kemudian kacang-kacangan itu biasanya kita apa? Kacang tanah ya Bapak Ibu ya, kacang tanah. Kemudian telur dan produk susu. Nah, ini menghasilkan asam aminoprolin dalam jumlah tinggi yang merupakan bahan dasar dari kolagen. Nah, kemudian kolagen ini perlu supporting Bapak Ibu ya, bantuan dari vitamin C ya supaya bisa bekerja dengan baik. Nah, Bapak Ibu sudah paham lah ya, vitamin C-nya itu buahnya dari apa aja. Cari aja Bapak Ibu sekitarnya ya, dari tomat, timun, kecapi aja juga ada vitamin C-nya Bapak Ibu. Sekarang jarang ya capi. Mangga. Nah, ini yang nggak usah yang susah-susah ya Bapak Ibu ya. Kalau ada dimakan ya, blackberry, lemon, ubi jalan, nah, paprika merah nih ya, paprika merah kan susah ya. Ya vitamin C itu kan pasti banyak, jeruk ya seperti itu. Dok, saya kalau makan jeruk itu perut saya asam, nggak bisa. Ya udah cari aja yang lain. Oh, ubi jalar aja bisa, timun bisa, tomat bisa ya. Kemudian lanjutnya adalah zinc ya. Nah, zinc ini juga membantu kolagen. Nah, makannya itu banyaknya di mana nih? Nah, kerang ya. Ini Bapak Ibu makan kerang hijau, kerang darah, polong-polongan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Nah, itu sumber seng dan tembaga yang baik ya. Jadi banyak ya Bapak Ibu, polong-polongan itu kan kayak misalnya kacang-kacangan gitu ya. Yang apa itu? Bapak Ibu tahu nggak polong-polongan itu yang semacam kayak waka, wakame, kok wakame ya? Apa ya Prof Mala ya? Yang kalau kita suka makan itu kayak kedelai yang ada tutupnya itu, ya. Oke. Ini kemudian biji-bijian ya. Nah, itu juga merupakan sumber seng dan tembaga. Ya, nah ini jadi kolagen perlu vitamin C, perlu zinc. Nah, next kolagen perlu sulfur Bapak Ibu. Nah, sulfur itu banyak di mana? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nih, ada ubi, ada kacang merah, ada kedelai, kemudian ada kacang-kacang yang lain nih, kemudian ada bawang bombay, bawang merah, bawang putih, ya. Nah, ini adalah sumber sulfur, alpukat, terus sayur bayam-bayaman. Ini sulfur, ya, seperti itu. Nah, kemudian kolagen memerlukan tembaga. Nah, tembaga ini Bapak Ibu bisa lihat di bawah. Juga ada dalam kacang-kacangan, tomat, basil, ya. Kemudian kolagen juga perlu mangan, ya. Bukan mangan bahasa Jawa, mangan makan ya, tapi manganis ya. Nah, ini juga ada di banyak nih Bapak Ibu kacang-kacangan lagi ya. Jadi seperti kacang-kacangan itu banyak mengandung sulfur, tembaga, mangan, zinc ya. Oke, next. Izin Bu Dokter, mungkin Ya, waktunya 1 menit lagi ya. ya, oke ya. Satu Ini dua yang menit terakhir. lagi. Betul, ini yang terakhir. Nah, kemudian kolagen ini juga memerlukan omega 3 dan vitamin A. Ya, nah omega 3 itu banyak ditemukan di ikan, ya. Ikan laut, ikan tawar ya. Ya kalau salmon boleh Bapak Ibu, tapi lumayan ya salmon di sini harganya ya. Yang penting adalah rutin ya. Jadi daripada beli salmon setahun sekali ya lebih baik ikan mas, gurame atau kemudian gabus ya kalau di Cikarang itu kan banyaknya itu. Dan kemudian vitamin A. Nah, ini vitamin A tentu banyak ya Bapak Ibu, hampir semua sayuran buah itu ada vitamin A-nya. Nah, jadi ini yang dibutuhkan si kolagen gitu. Jadi kalau Bapak Ibu suplemen kolagen tapi nggak ada vitamin C-nya, zinc, mangan, sulfur, omega 3-nya, vitamin A agak repot juga ini gitu ya. Jadi mubazir ya, seperti itu. Ya, next. Saya rasa ini yang terakhir. Oke, itu terima kasih ya. Jadi berinvestasi di kesehatanmu itu adalah tabungan terbaik untuk masa depan ya. Oke, next. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau
kontak sama saya, silakan ada nomor telepon dan email ya. Oke, demikian. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke moderator, Mas Egi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter Tias, luar biasa pemaparannya Bapak Ibu. Mungkin tadi banyak sekali yang kita dapatkan ya, dan ini juga direspon dengan banyak sekali penasaran ya terkait dengan apa yang tadi udah dijelaskan dan sudah dituliskan di kolom chat. Eh, Sedikit mungkin di Bapak Ibu ya, bahwa tadi ternyata kolagen itu bukan hanya untuk kulit keriput saja, ternyata banyak sekali gitu, dan sumbernya pun sangat banyak ya didapatkan seperti itu. Oke, sekarang alhamdulillah kita masuk ke sesi kedua ya. Ini juga pembicaranya tidak kalah keren. Alhamdulillah sudah juga bergabung bersama kita Ibu Profesor Dr. Mala Nuribala SPI MSI. Beliau adalah guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan University dan pakar kolagen dan gelatinnya IPB di Ibu Prof. Beliau menamatkan pendidikan S1 di Teknologi Hasil Perikanan FIK IPB, lalu dilanjutkan Teknologi Kelautan di FIKB dan S3 di Marine Biochemistry and Biotechnology di University of Tokyo, Jepang. Oke, banyak sekali juga papernya ya, beliau guru besar yang sangat produktif. Bapak Ibu bisa cek nanti di apa eh, website ataupun di Google Scholar beliau, silahkan. Dan insya Allah akan menyampaikan topik terkait kolagen ya. Apa itu kolagen dengan lebih detail mungkin ya, kalau dari dokter tadi menyampaikan segi manfaatnya, sumbernya, dan sekarang Ibu Mala mungkin lebih ke technical kolagen itu apa sebetulnya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, eh Bu Prof, untuk dan layar kami persilakan Ibu, ada sekitar 20 sampai 5 menit untuk menyampaikan. Terima kasih. Silakan Ibu. Sebentar, ini panitia mohon di unmute. Oke, Bu. Sudah Baik, Ibu, monggo. udah ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh izin Salam. eh, share screen ya, Mas Agi ya. Silakan Ibu. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak nih Bu Dokter Tias yang sudah sangat jelas sekali memaparkan hidup sehat ya. Sebenarnya hidup sehat itu tadi mulai dari awal ya Bu Dokter, dengan konsumsi yang protein yang sehat dan lain-lain ya, termasuk di sini salah satu penunjangnya yaitu kolagen. Terima kasih, saya akan mencoba memaparkan ya karena waktu juga mungkin singkat aja, nanti banyak diskusinya ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan juga ya, ingin saya menginformasikan gitu ya seputar kolagennya. Jadi kalau kita mendengarkan kolagen, apa sih kolagen itu? Sebetulnya ini adalah dari bahasa Yunani ya, kola artinya glue atau perekat ya, kemudian gen itu producing. Jadi apa namanya, dari awal penemuannya ini ditengarai bahwasanya kolagen itu merekatkan, jadi mengikat tadi seperti yang Bu Tias tadi, dia merupakan protein struktur, protein jaring ikat begitu ya. Nah, ada di mana saja nanti kita lihat ya, Bu Dokter juga sudah menjelaskan tadi banyak sekali ya, hampir dari tubuh kita ini ya. Nanti kita lihat berapa banyak begitu ya. Nah, ini ada di kulit, ada di eh, tulang, ada di kuku ya, ada di rambut ya. Nah, kemudian dari native-nya kolagen ini berasal dari hewan. Jadi bukan dari tumbuhan. Nah, kalaupun ada dari tumbuhan, maka sering disebut kolagen-like gitu ya. Karena kolagen itu sebetulnya dari hewan. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kolagen itu ya, kita sering mendengar ada beberapa istilah ya. Ada kolagen peptida, ada gelatin atau hydrolyzed kolagen. Nah, ini adalah secara mungkin sedikit ya, ini Bapak Ibu mungkin saya sedikit menyapa di sini juga banyak nih, kayaknya ada senior-senior saya, ada rekan-rekan sejawat, ada juga mungkin adik-adik kelas dan lain-lain ya, ini sama-sama refreshment begitu ya. Nah, jadi si kolagen ini sendiri sebenarnya strukturnya kompleks.
Tetapi ketika dihidrolisis maka dia akan berubah menjadi ada partial hidrolisis atau gelatin atau juga kolagen peptida. Sehingga produk kolagen ini sering didefinisikan dengan semua yang termasuk ke dalam turunannya itu maka disebut dengan kolagen produk ya. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak sekali kolagen ini ya. Nanti dilihat ada sekitar ada yang bilang 28, ada 29 tipe begitu ya. Ada di mana saja? Tadi Bu Dokter sudah menjelaskan dengan lengkap ya. Kolagen tuh hampir semua di tubuh kita tuh ada kolagennya. Karena kalau kita lihat dari segi jumlahnya bahwasanya protein kita itu 30%-nya itu adalah kolagen. Sehingga dengan banyak seperti itu maka sangat diperlukan sekali oleh tubuh ya. Nah, kemudian ini adalah jumlah yang tadi dia mengatakan 28 atau 29 begitu ya. Itulah adalah kolagen beberapa tipe. Dan kolagen di ikan itu banyaknya kolagen tipe 1 begitu ya. Ini saya ingin sedikit menjelaskan ya mengapa juga kita concern ya dengan penelitian kolagen dan turunannya ini. Karena sebenarnya ini juga banyak sekali kaitannya dengan hal-hal inovasi ya. Jadi berawal dari kita miris banget begitu ya, sering kita lihat atau kita dapatkan dari data pun demikian. Hampir 70% kolagen dan turunannya gitu ya, itu adalah dari kulit dan tulang babi yang pertama. Yang kedua adalah dari sapi, baru dari yang lainnya. Nah, secara appearance-nya itu mirip gitu ya, semuanya itu. Jadi sulit kalau secara fisiknya kita bedakan apakah ini sapi, apakah ini babi, apakah ini ikan gitu ya, atau ayam dan sebagainya. Nah, sehingga kami mencoba dengan apa latar belakang seperti itu, di mana umat Muslim ini mungkin sangat membutuhkan sekali kolagen dengan turunannya ya, maka kita mengembangkan penelitian-penelitian seputar produk untuk sebagai material halal begitu ya, dan salah satunya kolagen dan gelatin. Nah, ini adalah secara sedikit ya mungkin saya jelaskan, ini sebenarnya terlalu ilmiah banget, tapi supaya kita tahu kalau misalnya ada di pasaran tuh mungkin ada kolagen, ada parsial kolagen, ada gelatin, ada kolagen peptida. Sebenarnya ini dari apa namanya kekompleksan strukturnya. Jadi kalau kolagen secara native-nya dia sangat kompleks. Kemudian dihidrolisis maka dia lebih sederhana strukturnya. Kemudian kalau peptida berarti dipotong-potong ya secara mungkin bahasa pasarnya lah dipotong begitu ya, bisa dengan enzim, bisa dengan hidrolisis bahan kimia, maka dia menjadi lebih rendah berat molekulnya. Nah, penggunaan dari kolagen produk ini sangat-sangat luas sekali ya. Sangat luas mulai dari eh, material untuk food ya dan non food, nanti kita lihat seperti apa di belakang. Nah, ini saya ingin memperlihatkan ya, saya mencoba search ya, ternyata ke depan tuh pasar kolagen dan gelatin produk ini sangat terbuka lebar sekali begitu ya. Tetapi kalau kita lihat ya, negara produksinya, produsennya itu banyaknya mungkin di luar ya, di Eropa ya, atau di Asia tuh di Jepang, dan sekarang mungkin di Vietnam, Thailand ya. Dan sebenarnya kita boleh berbangga bahwasanya setelah kita melakukan penelitian beberapa tahun ya, ternyata ikan-ikan tropis itu mempunyai kualitas kolagen produk itu ya hampir sama dengan mamalia gitu ya. Nah, kalau dari ikan subtropis itu berbeda. Nah, kemudian juga trennya itu banyak penggunaannya, mulai dari farmasi, ya, food and beverage, kosmetik, kemudian suplemen, healthcare, ya. Bahkan sekarang penggunaan kolagen produk itu sudah mengisi ke biomaterial, ya, misalnya untuk scaffold dan lain-lain. Nah, ini sumbernya masih didominasi oleh seputar bovine, sih, porcine yang paling banyak, ya. Kemudian juga ini beberapa pangsa pasarnya ya, termasuk di Asia sendiri tuh akan ke depan itu akan terus meningkat begitu ya, seiring dengan tren tadi penggunaan yang sangat luas sekali. Nah, sebetulnya kolagen based product ini sudah saya jelaskan di depan tadi ya, bahwasanya untuk pangan, untuk kosmetik, untuk farmasi itu banyak digunakan. Sehingga karena si kolagen produk ini merupakan biopolimer dari protein, ya dia sangat luas penggunaannya dan bisa termanfaatkannya. Di pangan misalnya sifat fungsionalnya sebetulnya dia untuk memperbaiki pangan itu sendiri. Misalnya dia sebagai
pengisi gel ya, kemudian juga bisa sebagai stabilizer. Atau yang paling mudah kita melihat ada air dengan minyak tidak pernah bersatu, tetapi adanya gelatin ini dia akan menyatukan itu sehingga air dan minyak itu bisa bersatu itu sebagai emulsifier ya. Kemudian juga kosmetik sebagai pelembab, kemudian juga untuk farmasi dan kesehatan ya, mulai dari cangkang kapsul yang keras maupun lunak itu sampai saat ini tuh banyaknya mayoritasnya dari gelatin ya. Di Indonesia sendiri ini semua kapsul keras ini dari gelatin ya. Kemudian suplemen ada antioksidan, kemudian juga untuk skin treatment ya dan lainnya. Nah, ini kemudian sedikit mungkin ya sebenarnya nih kalau dari segi bahasa ilmiahnya lah ya. Tadi Bu Tia sudah menyebutkan ada beberapa tipe gitu ya dan ini adalah cirinya sebenarnya tipe 1 di sini ada alfa 1, alfa 2, beta ini adalah ciri bahwasanya kolagen itu adalah kolagen ikan itu termasuk ke dalam tipe 1 ya. Kemudian secara berat molekul seperti ini dan kalau kita buat menjadi kolagen peptida maka dia berat molekulnya lebih rendah ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga ingin kita jelaskan bahwasanya secara kolagen, gelatin dan turunannya asam amino yang paling utama itu sebenarnya glisin, prolin dan hidroksiprolin. Nah, kita sendiri sudah melihat bahwasanya gelatin ikan atau kolagen ikan yang kita kembangkan ternyata memang glisin, prolin dan hidroksiprolin itu adalah yang paling tinggi. Nah, kemudian dalam penelitian kita mencoba membandingkan dari antioksidannya ya. Ternyata antioksidan kolagen ikan ini sangat tinggi sekali dari persen inhibisinya ya, sehingga ini sangat baik sebagai suplemen untuk antioksidan. Nah, sebetulnya ada beberapa seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, kita mengembangkan kolagen produk ini untuk beberapa hal, yaitu diantaranya untuk pangan ya, ini adalah yang kami kembangkan nih ya. Jadi kami membuat pangan itu untuk gelatin ya. Kemudian juga kosmetik sebagai salah satunya masker pengangkat komedo ya. Kemudian juga ada cangkang kapsul di sini juga bekerja. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua di sini yang mungkin ada beberapa yang ikut di dalam tim ya, termasuk ada Bu Tuni kalau misalnya ada juga ikut ke dalam tim ini. Kemudian ada suplemen yang dikembangkan bersama-sama dengan mahasiswa dan startup ya. Dan ini adalah yang paling baru yang kami kembangkan itu ya, adalah kolagel bersama-sama dengan PT Jatek yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Wakaf Indosat ya. Ini contohnya misalnya yang kolagen produk kita yang kita kembangkan itu adalah gelatin ya. Salah satunya untuk bisa dibuat marshmallow atau coklat dan sebagainya. Kemudian ini yang tadi masker ya, ini yang cangkang kapsul. Kemudian juga ini adalah suplemen dengan mahasiswa yang kami kembangkan dan ini adalah kolagen jelly drink yang kami kembangkan bersama PT Geltek ya. Jadi mungkin nanti Mas Agi bisa memberikan penjelasan lebih lanjut ya tentang isi dari produk ini. Secara umum produk ini adalah ada kolagen ya sekitar karena ada pengembangan baru ya mungkin sekitar 6.000 sampai 12.000 miligram. Nah, ada beberapa jurnal ya yang mengatakan dan juga memberikan bukti-bukti nih bahwasanya ada konsumsi kolagen, gelatin itu ternyata berpengaruh pada yang osteoartritis ya karena dia mencoba si kolagen gelatin ini bekerja untuk meringankan keluhan nyeri dan kaku sendi ya. Nah, sebenarnya yang berperan apa di sini ada asam aminoglisin ya, dia akan membantu untuk menyerap kalsium sehingga akan mencegah terjadinya pengeroposan tulang ya. Kemudian juga ada beberapa jurnal yang mengatakan melembabkan kulit ya, ada pembuktian dan juga termasuk untuk meningkatkan ketebalan rambut ya. Nah, jadi ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita eksplor dan terus dikembangkan ya untuk kebermanfaatan kolagen produk ini. Ya diantaranya tadi Bu Tia sudah menjelaskan mungkin hari-hari seperti sekarang ini banyak orang tuh mengimprove skin health-nya gitu ya. Padahal itu sebetulnya bonus ya Bu Tia ya ketika kita hidup sehat, makan sehat, semuanya sehat termasuk juga salah satunya adanya kolagen yang baik itu maka akan meningkatkan kesehatan kulit kita ya. Nah, ini ada beberapa studinya kalau mengkonsumsi kolagen maka dia akan meningkatkan elastisitas dan hidrasinya yang ada pada kulit.
kemudian meredakan nyeri sendi begitu. Kemudian juga mencegah keropos tulang. Ya, ini ada beberapa penelitiannya, termasuk meningkatkan massa otot ya bagi yang suka olahraga, atau memang kita juga harus tetap massa ototnya kan harus tetap kita jaga ya. Nah, ada beberapa studi juga dapat meningkatkan kesehatan jantung, termasuk juga meningkatkan kesehatan usus. Saya kira mungkin make sense karena kalau kita lihat di awal tadi, ternyata di tubuh kita sendiri banyak semua organ itu ditopang oleh adanya kolagen gitu ya. Sehingga mungkin banyak sekali manfaatnya karena tubuh kita itu jaringan ikatnya itu adalah pengisinya adalah kolagen ya. Kemudian memperkuat rambut dan kuku, membantu menjaga kesehatan otak, ada beberapa penelitian seperti itu. Kemudian juga bisa memaintain berat badan ya. Nah, ini saya ambil dari ada tulisan ya yang jelaskan dia kolagen itu juga berpengaruh terhadap hormon ya. Jadi ada hormon yang merasa kita itu kenyang ya, sehingga dengan kita mengkonsumsi produk kolagen ini maka membantu mengatur pola makan kita ya, karena kita merasa efeknya efek kenyang begitu. Kemudian kortisol ya, di sini dia juga sama nih berpengaruh juga kepada hormon kortisol sehingga mungkin efeknya kita bisa tidak stres lah, lebih tenang seperti itu ya. Kemudian juga untuk estrogen ya, ini mungkin untuk yang ibu-ibu nih yang menopause atau postmenopause. Nah, ini kan akan kehilangan estrogen ya, ini juga untuk baik sekali untuk menopang apa pasca menopause ini. Kemudian meningkatkan kualitas tidur ya. Termasuk juga ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwasanya ternyata kolagen ini juga kalau kekurangan dapat menyebabkan disfungsi ereksi pada pria ya. Nah, sehingga dengan kita mengkonsumsi kolagen ini ya tentu saja kita ini berharapnya bisa merasakan manfaatnya dengan kulit yang lebih halus, kemudian lebih kencang, lebih sehat, kemudian juga tetap aktif ya dengan sendi yang tanpa khawatir dengan rasa sakit sendi gitu ya. Nah, tentu saja kolagen itu bukan hanya satu-satunya, tetap saja harus pola hidup sehat ya, dengan juga pola makan, dengan gaya hidup yang sehat ya. Jadi kolagen itu adalah mengisi salah satu kebutuhan yang kita butuhkan ya, karena ada beberapa penelitian yang menjelaskan seiring berjalannya waktu, maka kebutuhan kolagen dalam tubuh itu berkurang. Ya, jadi hampir mungkin ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang 25 tahun, berkurang 1 sampai 2,5%. Sehingga kenapa kita perlu konsumsi kolagen ya? Karena tadi setelah umur 25 tahun ke atas, produksi kolagen kita berkurang. Nah, kemudian bagaimana mengkonsumsi waktu yang efektifnya? Tadi Bu Dokter juga sudah menjelaskan ya, sebenarnya tidak ada sesuatu yang pasti nih, tetapi berdasarkan hasil penelitian yang efektifnya gitu ya, sebetulnya bisa kapan aja kan protein sebetulnya. Nah, tetapi ada waktu yang efektif ketika apa? Perut kosong ya. Kalau perut kosong itu bisa kita logikakannya, kalau perut kosong berarti mudah dicerna begitu ya. Nah, pada saat pagi perut kosong atau sebelum tidur, karena sebelum tidur apa? Ketika tidur kita recovery begitu ya, sehingga mempermudah kolagen itu bekerja ya. Atau setelah kita sangat kelelahan, maka dengan adanya bantuan kolagen produk ini bisa membantu kita mempercepat pemulihan. Nah, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mungkin kalau saya boleh memberikan moto ya, bahwasanya tua itu pasti ya, tapi sehat itu adalah pilihan. Nah, kemudian juga kolagen ini salah satu motonya ya, menebar manfaat dan membawa berkah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita banyak diskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Agi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mala atas pemaparan yang luar biasa ya. Tadi Bapak Ibu udah lengkap ini informasi terkait kolagel ya, dan saya kira juga sudah banyak yang tidak sabar untuk bertanya. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya secara langsung, mohon bisa raise hand. Nanti kita akan buka 3 penanya. eh Nanti kita akan pilih ya kalau banyak, tapi mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, eh, kita mungkin akan jawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Bapak Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan yang menarik nih dari eh,
Ibu Betul Bu, kita setuju bahwa sebenarnya sumber protein ya, sumber bahan-bahan dasarnya kolagen kita itu banyak ya. Dari sumber proteinnya hingga mineral dan vitamin pendukung dari protein tersebut ya. Ada beberapa hal yang memang harus kita bantu ya pemerintah itu dari awal hingga akhir ya, bahwa kesadaran akan gizi, Bu Fitriani. Kesadaran akan gizi itu memang benar-benar dimulai dari 0 hari, dari semua lini ya. Nah, mungkin pengalaman kita ya Prof Mala ya di Jepang ya. Jepang ini merupakan satu hal ya di mana gizi itu benar-benar, mohon maaf ya, gizi itu memang nutrisi itu benar-benar bermain peran sangat penting ya dalam semua lini. Sebagai contoh ya bahwa sebuah produk makanan yang menghasilkan makanan dengan kadar gizi yang kurang atau lebih itu bahkan bisa dibawa ke pengadilan. Karena kenapa? Karena semua orang harus menghitung gizinya. Seperti itu ya. Jadi saya menginput makan A, B, kemudian saya input, kemudian keluarlah berapa kebutuhan saya seperti itu. Kemudian di sekolah dan sebagainya. Dengan hal tersebut, maka secara tidak langsung akan diproduksilah makanan-makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, tetapi kita memang akhirnya itu makan asal kenyang, begitu ya istilahnya. Makan asal kenyang di mana kebutuhan kalori karbohidrat kita itu lebih banyak daripada protein, apalagi dengan jenis makan seperti ini. Jadi memang pendidikan gizi, nutrisi itu memang harus dimulai, bukan dimulai ya, diperketat lagi, dan cara-cara pemilihan makanan yang sesuai, kemudian juga kontrol ya Bu ya, kontrol terhadap makanan-makanan yang memang sehat, tidak sehat itu memang harus harus kuat ya Ibu ya. Jadi waktu contohnya di Thailand itu susu ya. Jadi susu itu untuk anak sekolah aja itu programnya itu adalah seperti bagaimana membuat berbagai jenis hal dari susu, dari bentuk permen seperti itu. Karena nggak mungkin Thailand itu seperti kita kan, kulkas itu susah, distribusi susu susah. Nah itu dibuat seperti itu. Nah itu jadi program nasional. Jadi setiap hari itu makan permen susu itu bukan permen susu kayak kita ya, tapi memang susu dalam bentuk permen. Dengan karena itu 5 tablet sampai 7 tablet sehari gerakan makan susu permen tiap pagi. Nah seperti itu. Jadi UMKM ditantang untuk selalu berinovasi. Jadi memang seperti itu Bu Fitriana. Tapi boleh nanti kita diskusi lanjut ya Bu ya, karena ini sifatnya adalah kebijakan ya. Jadi memang kita harus banyak izin kalau pertanyaannya saya kurang pas ya. Tapi memang kebijakan itu komplikated tapi bukan tidak ada apa pemecahannya. Nah, yang kedua adalah pertanyaan dari Tama ya. Bapak apa Ibu ya ini? Mak. Jadi memang kita sadari bahwa setelah usia 20 tahun ke atas yaitu penurunan sekitar 1%. Tetapi ini secara alami ya Bapak Ibu ya. Tetapi masyarakat kita Indonesia itu penurunannya bisa lebih dari 1%. Ya seperti itu. Karena memang intake kita dari awal itu sebagian besar kan juga belum tentu eh, cukup ya Bapak Ibu ya sesuai standar. Nah ini sehingga penurunannya bisa lebih cepat. Nah ini yang memang menjadi perhatian buat kita semua ya. Dan ini juga masalah karena ketika usia 34 tahun itu sepertinya sudah merasa kelelahan sekali.
Dan ini juga terasa di tempat praktek ya Bapak Ibu. Nah, jika memang balik lagi pendidikan nutrisi, pemenuhan nutrisi, pemilihan nutrisi itu memang harus benar-benar menjadi perhatian utama pemerintah ya, karena permasalahannya aja adalah yang apa yang kita bicarakan tadi dari sumber protein, kemudian makanan penuh semua ada di Indonesia. Ya ibarat tuh kita bilang bahwa lempar batang singkong aja bisa hidup gitu ya. Memang benar, semua ada. Tapi permasalahannya adalah pendidikan nutrisi masyarakat kita itu masih rendah dan ini memang tantangan terus terang Bapak ya. Jadi akhirnya masyarakat itu banyak mengambil jalan pintas, jalan yang gampang. Ya udah aja beli misalnya kolagen sekian gitu ya. Padahal tidak hanya itu berhenti, dia harus memenuhi kebutuhan yang lain dari makanan sayur dan sebagainya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itulah fenomena yang terjadi di kita. Sama juga seperti kita bicara diabetes, ya. Nah, masyarakat hanya berpikir tentang herbal selesai, padahal bukan itu, harus makan dan olahraganya harus segera. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi, produk kolagen, kita menghasilkan produk kolagen dengan sumbernya adalah protein hewani ditambah beberapa mineral, vitamin, dan asam amino untuk produksi kolagen, ya. Nah, jadi ketika jawaban saya adalah perhatikan lagi tentang kebutuhan nutrisi. Jadi kita harus belajar ya kalau sendiri, jadi belajar sendiri tentang bagaimana pendidikan nutrisi itu di usia-usia 30 tahun, ya. Seperti itu. Kemudian Ibu Meli, usia berapa tubuh wanita mulai berkurang? Ya, tadi rata-rata 25-an. Tapi kalau konsumsi kita, kadar gizi kita waktu masih kecil itu tidak bagus, mohon maaf. Nah, itu produksinya itu sudah akan berkurang di bawah 20-an tahun. Dan kita juga dapat kasus juga sepertinya banyak anak-anak muda yang kekurangan eh, kadar protein. Nah, sehingga sebenarnya kekurangan protein secara mikro itu sehingga berdampak secara keseluruhan. Oke. Oke. Ini aku lanjut lagi, Mas Eh, Agi jawab. cukup dulu Cukup Ibu. ya? Ya, 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 mudah-mudahan terima ya. kasih. Oke. Eh, Selanjutnya ini ada pertanyaan juga mungkin kepada Bu Prof Mala ya. Di chat nih. Setelah itu kita beralih ke pertanyaan langsung ya. Ini Prof, ada pertanyaan terkait dengan tadi aroma dari kolagen ikan gitu. Bagaimana gitu? Apakah aromanya amis sekali atau tidak? Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan kolagen dari sapi, ikan, dan babi pada saat sudah jadi produk gitu? Gimana ini, Prof? Ini mungkin banyak yang ada di lapangan ya gitu. Monggo Prof malah mungkin bisa memberikan ini. Baik, terima kasih Mas Agi atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan ya tadi ya. Nah, memang secara fisikal itu sulit membedakan ya. Tadi beberapa sumber utamanya ada babi, ada sapi ya, ayam juga ada tapi tidak banyak, kemudian ikan. Nah, antara sapi, ikan dengan babi, kalau semuanya dari tulang itu mungkin hampir tidak bisa dibedakan. Hampir semua warnanya itu kekuningan begitu ya. Nah, tetapi kalau dari kulit, dari sisik itu memang yang ikan tuh agak lebih putih dibandingkan babi ataupun dengan sapi ya. Kemudian kalau dijadikan produk, misalnya dijadikan produk Superman kan sudah dicampur-campur. Nah, itu sulit membedakan. Jadi, bagaimana cara membedakannya? Physically tidak bisa, tetapi harus diuji lab, ya, uji DNA-nya. DNA-nya baru kelihatan apakah ini dari sapi, dari babi, ataukah dari ikan. Makanya mungkin kalau misalnya sedang mengajukan produk halal nih, ada produk gelatinnya, ada produk kolagennya,
Itu mungkin ya. Nah, kemudian pertanyaannya apalagi saya baca di kolom chat ya Mas Agi, ya mungkin sekalian saya Iya, tanggapi beberapa begitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan sebenarnya aman nggak sih kita mengkonsumsi eh, suplemen kolagen ya. Jadi kalau dari filosofinya tadi seiring bertambahnya usia, maka kolagen kita akan menurun ya. Nah, kolagen kita menurun berarti harus harus ada asupan dari luar nih. Nah, sebenarnya boleh tadi konsumsi apa broth itu kaldu ya, kaldu tulang dari kulit dan sebagainya. Nah, itu tetapi itu biasanya relatif belum murni ya. Makanya kenapa misalnya kita konsumsi apa ini kikil ya atau tunjang begitu ya. Kok misalnya jadi kolesterolnya tinggi misalnya begitu. Nah, karena dia sebenarnya belum murni kolagen atau gelatinnya, dia masih tercampur dengan yang lainnya. Apalagi kalau ditambah pakai bumbu-bumbu yang apa santan-santan ya Bu Tias ya gitu. Jadi bukannya malah baik bahkan jadinya tidak baik gitu. Nah, kalau kenapa harus jadinya suplemen? Karena dia sudah langsung menyasar satu titik gitu. Satu titik artinya dia sudah terkonsentrasi di kolagennya. Sebetulnya gitu. Jadi si glisin, prolin, hidroksipron ini berperan lagi untuk membentuk kolagen di dalam tubuh kita. Sehingga kenapa kita perlu suplemen kolagen itu untuk langsung efeknya itu akan terasa gitu ya. Dan dari ikan itu ternyata dari hasil-hasil penelitian yang ada, marine kolagen itu ternyata lebih mudah dicerna dibandingkan kolagen dari sumber yang lainnya. Ya, kemudian apakah kita berbahaya kalau mengkonsumsi kolagen setiap hari? Nah, sekarang bisa dilihat kalau Bapak Ibu membeli kolagen itu lihat komposisinya. Apakah dia banyak gulanya kah atau kolagen murninya kah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat yang di pasaran, kita menyasar satu titik ingin sehat. Tapi sisi yang lain karena ingredientnya misalnya banyak apa perasa, pewarna ya yang itu adalah sintetik begitu. Kemudian juga banyak gulanya, misalnya gula sintetik gitu ya. Nah, ini eh, mungkin kalau sekali dua kali nggak masalah, tapi kalau efeknya jangka panjang menimbulkan efek yang lain gitu. Nah, sehingga inovasi kami ini sebetulnya menjadikan kolagen itu adalah kolagen yang natural life gitu, yang apa efeknya itu tidak berbahaya jika kita konsumsi terus-menerus ya. Ada uji toksisitasnya seperti itu ya. Jadi kolagen yang kita kembangkan itu adalah kolagen yang natural begitu. Nah, kemudian seberapa efektif ya, keefektifan itu adalah tergantung kepada kebutuhan kolagen di dalam tubuh kita. Karena tadi ingat kalau kita gambarkan dari si petanya human tadi, sebenarnya dia banyak sekali kolagen di dalam tubuhnya. Nah, masing-masing orang itu punya berbeda-beda kebutuhannya. Ada yang misalnya tadi ini ada di dalam chat ya, ke gusi atau giginya berdarah. Si Mbak ini merasa giginya tuh gusinya berdarah gitu ya. Tetapi setelah minum kolagen atau setelah konsumsi kolagen ini dia fine-fine aja gitu ya. Kalau kita lihat di peta tadi human ya memang gigi kita di gusi kita juga strukturnya tuh ada kolagennya sehingga bisa jadi itu adalah memang memperkuat ya, menjadikan kompak, menjadikan dia lebih padat, massa tulang kita padat dan apa namanya gusi hmm, kita lebih baik kesehatannya itu salah satunya ada peran kolagen di situ. Tentu saja tadi ya bukan berarti satu-satunya itu adalah eh, obat gitu, bukan. Itu bukan obat. Jadi kolagen itu bukan obat, dia penunjang. Tetap seperti iya, yang Bu Dokter tadi katakan, hidup sehat harus tetap, vitamin C tetap itu standar gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya konsumsi kolagen ini maka meningkatkan kualitas hidup kita semua. Mungkin itu baik, ya Mas Agi ada yang bisa baik, ada iya, yang lewat nggak baik. nih? Terima kasih Bu Prof. Malah. Mungkin kita masuk ke sesi penanya langsung. Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung? Ini mungkin Boleh sesi terakhir kasih ya. testimoni. Ya, boleh. Ini ada Bu eh, Pak Imam Budi dan Bu Ya. Naila ya.
Bu, Ya, Pak Imam Budi dulu mungkin. ya, baik. Silakan, Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Selamat malam, Dokter, Profesor dan Dokter Dwi, Profesor Malam. Mala. Saya izin memberikan testimoni ya. Jadi usia saya sekarang 53 tahun. Waktu usia 47 tahunan, saya sakit lutut ya, ya dok ya. Setelah itu mau sholat juga sampai sakit, turun dari mobil sakit. Setelah dicek ke dokter waktu itu ke Siloam, ternyata saya ada apa tuh istilahnya osteoartritis ya. Jadi udah stadium 4. Dokter menyarankan saya dioperasi. Waktu itu karena mau bulan puasa, saya tuh khawatir takut tidak bisa melaksanakan sholat tarawih. Akhirnya saya memberanikan diri dengan luar biasa itu sakit banget di operasinya. Saya operasi waktu itu. Eh, Setelah dioperasi eh, hanya sebentar dok, saya udah bisa jalan lagi, udah bisa melakukan aktivitas. Hanya kata dokter, ibu harus hati-hati karena jangan merasa sudah enak lalu apa ibu melakukan kegiatan yang berat-berat gitu. Nah, terus waktu itu alhamdulillah udah sampai sekarang ini udah nggak terlalu sakit. Cuma setahun setahun sebelum ini kenal saya kolagel agak cenut-cenut lagi tuh lutut saya dok. Setelah itu ada adik saya memberikan ini apa sampel coba Mbak minum ini deh. Saya dikasih waktu itu 14, saya minum berturut-turut. Nah, setelah saya minum kolagel itu, saya kan beli ya. Nah, akhirnya jadi beli gitu. Terus apa ada yang bilang kok wajah ibu udah apa agak-agak cerah. Saya kan kaget ya, jadi semangat nih dok. Semangat lah saya beli lagi ya. Ini saya minum sampai 1 bulan. Kaki saya alhamdulillah yang cenut-cenut sakit itu udah tidak terasa, hanya eh, apa eh, udah bisa jalan. Udah waktu saya kalau berenang di rumah saya tuh kan nggak ada tangganya ya karena kolamnya agak dalam cuma agak kecil jadi saya selalu minta kursi ke anak saya coba mama ambil kursi mama mau naik selesai berenangnya nah kemarin tuh saya diajak anak ke pik berenang terus cucu saya bilang ini ayo naik ke sini itu kan tinggi banget saya kaget saya bisa Nah, bisa naik lagi gitu terus saya udah itu bisa bisa udah bisa naik lagi, udah bisa jalan lagi, udah enak. Terus sekarang alhamdulillah udah bisa nge-gym, nge-gym fitness. Jadi awalnya nggak pakai beban, sekarang alhamdulillah sudah pakai beban dan tidur juga enak. Karena mungkin usia saya udah 53 tahun, kan rambut waktu itu rontok juga ya dok ya. eh, Alhamdulillah sekarang rambut juga masih rontok tapi nggak kayak seperti biasanya sudah berkurang rontoknya gitu. Makanya saya bilang wah ini bagus nih produk ini gitu. Saya bilang nanti saya mau bikin konten deh supaya baik, baik, ya Bu ya Imam. gitu aja. Terima Ya kasih. Ada terima pertanyaan kasih. Ibu buat Bu Dokter atau Bu Mala? Sudah ya? Oh, testimoni ya. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya Bapak Ibu masih ada mungkin dua penanya, satu penanya lagi deh untuk ke Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau menyampaikan secara langsung? Baik, ini dari eh, Nur Bunga dan Naila. Bisa dua tapi singkat-singkat ya. Silakan. Dari Nur Bunga dulu, ini Bapak atau Ibu, mohon maaf. Silakan disampaikan langsung. Kalau bisa videonya bisa dinyalakan. Maaf, Ibu Nur Bunga atau Bu saya tadi Bu Naila ya. Silakan Bu Naila pertanyaannya singkat saja. Suaranya belum terdengar, Bu Naila.
Dicek, silakan. Oh, masih belum terdengar? Oh ya, oke. Oh, Bu Nurbunga juga nggak bisa dibuka mic-nya ya. Coba kita ini bisa di unmute. Panitia sudah bisa ini. Oke, mungkin penanya yang lain Bu Nurbunga mungkin bisa diketik ya kalau memang ada trouble atau Bu Naila tadi pertanyaannya kayaknya sama ya dengan yang di chat ya atau berbeda. Oke, yang lain Bapak Ibu? Mas Agi, Ya, silakan. saya Bu Yulia. Oh iya, silakan Bu Julia, Ya, silakan. terima kasih atas edukasi dan informasi kedua narasumber kita yang hebat tadi ya. Intinya adalah baru saja Ibu yang bertestimoni itu menyatakan segala keluhannya teratasi dan sekarang lebih oke. Nah, pertanyaan saya, apakah kolagen tersebut masih ada sebagian kecil mengandung anti nyeri begitu? Terima kasih. Wassalamualaikum Oh, warahmatullahi oke. wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yulia pertanyaannya. Ada efek anti nyeri nggak gitu? Berarti kalau kita konsumsi kolagen mungkin Bu Dokter atau Bu Prof Mala, Bu Dokter dulu mungkin ya ada indikasi ke sana nggak Bu? Mungkin manfaat dari mengkonsumsi kolagen secara umum ya atau kolagel. Coba Mas ulangi lagi, tadi aku lagi bahas, Eh, aku lagi ngetik. Oh Bal- iya, jadi Bu gimana? Lia menyampaikan bahwa tadi dari beberapa testimoni baik di kolom chat ataupun tadi menyampaikan langsung bahwa ada penurunan rasa sakit di beberapa eh, organ, sendi dan segala macam setelah konsumsi kolagen gitu, Bu. Nah, ada korelasinya nggak, Bu, kira-kira konsumsi kolagen dan penurunan rasa nyeri gitu mungkin dari Bu Dokter atau Bu Mala nanti. Oke, Silakan, Bu. oke, aku dulu ya, izin Prof. Jadi pertama gini bahwa proses terjadinya suatu gejala penyakit ya di dalam tubuh itu kan faktornya banyak ya. Dan kita sebenarnya sama sekali eh, tidak tahu sebenarnya penyebabnya itu apa dalam konteks awal mulanya seperti apa, begitu kan? Jadi kalau misalnya disebut osteoartritis, kita dapatkan tanda-tanda seperti ini, atau kemudian rheumatoid arthritis dan sebagainya. Nah, kemudian juga banyak juga masyarakat kita juga yang tidak melakukan pemeriksaan begitu ya. Apakah ini memang benar-benar kondisi yang sudah menjadi suatu penyakit atau baru gejala awal dan sebagainya. Nah, memang eh, terkadang masyarakat itu mencoba ya. Nah, kita juga kadang-kadang mencoba apakah ini memang lebih ke arah proses degeneratif gitu ya, ataukah memang ini proses insufisiensi atau defisiensi gitu. Defisiensi artinya ketidakcukupan pangan tertentu gitu ya. Nah, kalau ternyata memang setelah mengkonsumsi kolagel kemudian ada perbaikan gitu ya, maka kan berarti pertanyaan kita ada kemungkinan ini proses insufisiensi, defisiensi seperti itu. Apabila memang diketahui pola makannya dan asupannya kurang baik. Nah, tapi juga ternyata kalau pasien mengatakan, udah dok, asupan saya sudah baik, sudah sesuai anjuran dan bla bla bla, maka ini berarti proses pertanyaan kita lanjut, apakah ini proses degeneratif seperti itu. Nah, ketika dengan pengobatan, kemudian dengan perubahan intake dan sebagainya, kemudian menjadi perbaikan, nah, maka kemungkinan ini berjalannya dua proses, yaitu proses degeneratif, kemudian juga gangguan di dalam asupan atau pola asupan. Nah, jadi seperti itu. Nah, hanya yang terpenting adalah ketika di dalam mengkonsumsi tersebut, pertama kita perhatikan bahwa walaupun kita mengkonsumsi kolagen, juga terkadang banyak tanda-tanda juga kelebihan, ya seperti itu. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya, karena dia kan prosesnya metabolisme di tulang, di otot. Nah, sehingga hati-hati akan disebut dengan seperti hiperkalsemia dan sebagainya. Tapi itu juga
sudah ada tanda-tandanya atapi. Ya, jadi jawaban saya seperti itu. Ya, jadi dilihat proses perjalanannya. Kalau memang ternyata ibu tadi sangat bermanfaat, nah berarti memang proses itu mendukung dari proses sebelumnya yang ibu lanjutkan tadi kan sudah lakukan tindakan operasi atau tindakan dilakukan oleh dokter seperti itu. Tapi kalau ternyata nggak pernah, tapi kemudian mencoba ada perbaikan dan kemudian ternyata menjadi baik, nah itu tadi apakah ini proses insufisiensi atau memang proses degeneratif. Demikian Mas Agi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter. Eh, Selanjutnya Ibu Prof Mala mungkin ada tambahan Bu terkait tadi. Baik, sedikit menambahkan, terima kasih Bu Yulia atas pertanyaannya ya. Jadi karena tubuh manusia itu kompleks ya, seperti yang Bu Dokter Tias jelaskan tadi ya. Kemudian juga perannya ada di mana begitu ya, kok juga merasa berkurang rasa sakit gitu ya. Nah ini sebetulnya mungkin efeknya tidak langsung ya, karena di awal nih sebetulnya ada apa? Ada kemungkinan mau sakit di sendi gitu ya. Nah kemudian dengan konsumsi ini maka dia jadinya tidak merasakan sakit, rasa nyerinya berkurang begitu ya. Nah, itu ya Bu Yulia. Kemudian saya mungkin udah menjawab ada yang terlewat nih di atas ya. Ada pertanyaan nih sebenarnya konsumsi yang apakah dengan konsumsi dengan menggunakan air panas itu boleh nggak sih? Kemudian apa saja sih yang merusak kolagen ini begitu ya? Jadi kalau misalnya air panas hanya sebentar saja itu tidak masalah sebetulnya. Nah, kemudian apa saja yang merusak? Tadi ini ada pertanyaannya ya, karena kolagen ini protein, berarti yang merusak itu adalah hal-hal yang merusak protein. Misalnya apa? Ada panas yang tinggi dan lama nih, misalnya dipanasin 200 derajat kayak seperti menggoreng ya, atau misalnya di 120 atau 100 lebih ke atas, kemudian lama suhunya sehingga si proteinnya maka kemungkinan besar itu mungkin tidak langsung 100% rusak, tapi ada beberapa persen yang sudah hilang ya. Kemudian tadi ada juga pertanyaan bagaimana nih membawanya kalau jauh begitu ya, karena harus menggunakan suhu dingin gitu ya. Nah ini mungkin untuk sementara pengembangannya masih di yang kolagen ini sendiri, inovasi kami masih di suhu dingin karena menjaga supaya protein itu maksimal begitu ya. Tapi ke depan tim R&D-nya terus-menerus mengembangkan, bisa jadi untuk distribusi yang lebih luas, kita sedang mengembangkan tipe-tipe kolagen yang lainnya. Nah, kemudian Ya, juga pertanyaan yang lain, seberapa banyak sebetulnya tubuh kita ini perlunya ya? Dari beberapa penelitian yang ada, sudah diinfokan 2,5 sampai 15 gram kebutuhan tubuh kita ya. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa apa? Konversikan dengan kebutuhan sendiri karena kebutuhan setiap manusia itu berbeda begitu ya. Nah, kalau misalnya dicobakan nyamannya misalnya sekitar 5.000 gram gitu ya atau 5.000 miligram atau 5 gram sudah cukup nyaman. Nah, berarti sudah cukup di situ. Tapi kalau misalnya masih belum terasa efeknya itu bisa ditingkatkan ya karena seperti yang Bu Tia jelaskan sebetulnya orang Indonesia sendiri tuh makan proteinnya sedikit gitu ya. Saya tuh kaget juga mungkin ini sharing ya. Saya beberapa waktu lalu tuh ke Vietnam ya. Ternyata Vietnam aja yang sudah sama dengan kita Asia Tenggara ya. Dia makan proteinnya tuh tinggi banget. Kalau kita banyaknya nasinya dibandingkan lauknya. Tapi di Vietnam sendiri tuh kalau makan dia itu justru banyak banget itu adalah ikannya, proteinnya. Nanti nasi itu terakhir. Jadi udah kebiasaan seperti orang yang di luar yang udah maju tuh. Nah, di kita kan belum. Jadi so far ya mungkin Bu Tia juga sudah menjelaskan kita ini orang Indonesia kurang protein gitu ya banyaknya ya. Hanya sedikit Baik. konsumsi proteinnya. Jadi tidak usah khawatir kita konsumsi kolagen kebanyakan karena sebenarnya kita sendiri secara umum ya proteinnya itu sangat minimal. Mungkin itu ya Mas Agi, baik. mudah-mudahan apa bisa terjawab. Nah, Bapak Ya, Ibu juga apa eh, semoga apa yang bisa kita sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. baik. Terima kasih Bu Nih, Prof Mala, terima Bu kasih juga Dokter udah Tias. punten saya menyapa ini ada beberapa dokter nih Bu Tias, ada dokter Vanda, dokter siapa nih? Kayaknya Oke. banyak Ya, ini para kelihatan. dokter juga ini. Jadi mungkin bisa sharing juga para dokter yang sudah eh, apa apa kontribusi lah ya mensupport apa yang sudah kita lakukan begitu. Alhamdulillah, terima kasih salam kenal Bapak Ibu semuanya. Baik, eh, Alhamdulillah Bapak Ibu ini sebetulnya masih sangat seru ya diskusinya, pertanyaannya masih banyak, cuma waktu membatasi kita Bapak Ibu. Ini juga mohon maaf telat ya.
selesainya, tapi tadi sangat banyak penasaran-penasaran yang timbul dari para audiens sehingga ini kita masih coba lanjutkan, tapi saya kira nanti pertanyaannya bisa dilanjut di sesi yang lain ya, karena tadi juga Bu Dr. Tias juga berkenan memberikan nomor HP. Nanti bisa Bapak Ibu juga jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan di WA Group ya, yang sudah tersedia bagi para pendaftar webinar ini. Monggo terutama terkait produk-produk kolagel, bagaimana segala macam itu bisa ditanyakan nanti seperti itu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab kita cukupkan ya. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Dan kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu eh, sesi sambutan atau speech dari perwakilan dari Kolagel atau PT Geotek Prima Indonesia. Di sini sudah ada Pak Emat, sekaligus nanti memberikan eh, simbolis ya penghargaan kepada Ibu Dr. Tias dan Ibu Profesor Mala berupa sertifikat dan cindera mata atau ini ya. Dan Bapak Ibu yang lain mohon tidak meninggalkan ruangan dulu karena Kolagel akan memberikan door prize ini kepada Bapak Ibu yang beruntung. Jadi eh, mohon bertahan sebentar lagi Bapak Ibu. Silakan Pak Emat Suhimat untuk menyampaikan speech-nya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Agi, ya, selaku moderator. Kemudian terima kasih kepada Bu Dr. Tias, ya. Selamat malam Bu Tias. Malam, apa kabar Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian dengan Prof. Mala, ya, alhamdulillah sehat semua ya, alhamdulillah. Saya terima kasih banyak kepada dua narasumber ini, ya, karena memang ini narasumber ini luar biasa ya, dengan pendidikan yang mumpuni, kemudian ilmu yang luar biasa, sehingga kita bisa tercerahkan ya, walaupun memang ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab karena waktu ya. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu Bu Dokter dan Prof. Mala masih bisa bantu kita untuk menjelaskan tentang kolagel. Karena memang kolagen ini sesuatu yang luar biasa di masyarakat Indonesia itu belum terlalu berkenal ya, belum terlalu diketahui. Sehingga kalau kita tanya apa itu kolagen, taunya tentang kecantikannya, beauty aja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari banyaknya keterangan yang diterangkan oleh Bu Dokter, kemudian oleh Prof. Mala, itu ternyata luar biasa. Kolagen itu hampir di seluruh tubuh itu dibutuhkan. Nah, terkait dengan ini, ya kami PT Geltek Prima Indonesia yang berinisiasi ya, inisiasi dengan IPB University, kemudian dengan Wakaf juga. Ya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Nah, mungkin ini ya sedikit saya cerita tentang PT Geltek Prima Indonesia ini. Ya, jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang diinisiasi ya oleh IPB, kemudian oleh alumni-alumni IPB. Ya saya sebagai alumni IPB juga. Kemudian teman-teman, dan satu lagi yang lebih penting adalah bahwa PT Geltek Prima Indonesia yang memproduksi kolagen ya dengan merek kolagel ini adalah salah satunya adalah dari Wakaf. Ya, salah satu yang mensupport kita adalah dari Wakaf Nurul Taqwa atau Masjid Wakaf Nurul Taqwa yang ada di Indosat. Ya, kebanyakan itu. Dan alhamdulillah PT Geltek Prima Indonesia ini adalah perusahaan yang pertama ya yang memproduksi atau menghasilkan kolagen yang dari ikan yang halal. Ya. Jadi alhamdulillah di Indonesia ini kalau kita secara produksi, secara pabrikasi, inilah produk pertama di Indonesia. Dan alhamdulillah kita launching itu tanggal 15 Februari ya, 15 Februari. Sekarang itu efektif 4 bulan, luar biasa animo masyarakat itu terhadap produk ini. Ketika kita memberikan kemarin itu awal-awalnya gratisan ya, karena kalau gratis ini orang pada mau dan 80% itu mereka
kembali lagi dengan testimoni yang luar biasa. Jadi testimoninya ada yang sendinya sakit sembuh, kemudian ada yang setiap hari minum 12 obat pereda sakit ya di lutut dan di tubuhnya. Tapi setelah minum ini rutin, sekarang sudah tidak memakai obat 12, itu ada yang 6 juga, ada yang 12, dan itu ada di sekitar kita, di teman-teman saya, terutama pemain bulu tangkis itu ya. Dan ini sangat luar biasa. Saya akhirnya berpikir ini ada juga yang teman ya, rata-rata teman ya, karena memang saya berikan ke teman dulu. Ada juga yang rambutnya yang biasa 2 minggu disemir, tapi setelah 2 minggu ternyata dia nggak disemir-semir lagi setelah mengkonsumsi kolagen. Jadi alhamdulillah setelah kita memberikan kepada teman-teman dan segalanya, itu testimoninya itu semuanya baik gitu kan. Sehingga kita pede ya bahwa memang inilah produk yang memang dibutuhkan sepertinya untuk masyarakat Indonesia agar dia tetap sehat, terutama di sendi, di kulit, di rambut dan lain-lain. Mungkin ada satu lagi yang mungkin ini ya, yang nanti akan kita lakukan ya, bahwa kita karena kerjasamanya dengan Wakaf ya, insya Allah mulai bulan Agustus ya, setiap botol dari penjualan kolagel ini kita akan alokasikan untuk wakaf sekitar Rp200. Jadi kita hanya memfasilitasi saja. Jadi bukan berarti kita ambil dari dari konsumen untuk memaksa, tidak. Tapi kita fasilitasi bahwa untuk 200-nya itu nanti kita berikan ke wakaf di Indosat. Kemudian yang kedua, insya Allah bulan Agustus ini ya, kita juga akan memberikan beasiswa kepada yang tidak mampu di wilayah di lingkungan IPB, terutama kita kedepankan pertama itu di EPIK ya, perikanan, itu sebanyak 10 orang. Alhamdulillah baru pertama 10 orang dulu, mudah-mudahan kedepannya kalau sudah bagus penjualan itu bisa bertambah. Itu mudah-mudahan ya, kita minta doanya kepada para yang hadir di sini, mudah-mudahan ini terus berjalan. Nah, kemudian ya ada beberapa yang harus kita inikan ya, terkait kemana beli kolagel ini. Ya, kolagel ini karena memang kita tumbuhnya dari komunitas, jadi untuk sementara ini kita didapatkan dari distributor. Dan kemarin baru launching diterbitkan diangkat ke atas itu lewat online, nanti bisa dihubungi ke kalau nggak salah shopee.id ya, nanti itu bisa dilakukan. Nah, alhamdulillahnya begini, selama beberapa bulan ini, selama 4 bulan ini ya, jadi penjualan dari kolagel itu selalu meningkat, dan animo masyarakat itu terhadap kolagel ini luar biasa dan menghasilkan sesuatu yang Bu Mala bilang itu adalah kolagel ini punya moto menebar manfaat dan membawa berkah, dan itu alhamdulillah itu terjadi di produk kita gitu. Kemudian ya ini ada sedikit anekdot lah ya di kolagen ini PT JTEK ini. Kita tuh tua itu memang sudah pasti ya, tapi sehat itu adalah pilihan. Ada lagi sebetulnya, tua boleh, peot tapi no lah. Karena karena memang peot itu memang karena tua ya, tapi bisa ditahan gitu ya, ditahan itu mudah-mudahan ditahan dengan kolagel. Beberapa teman-teman kalau sudah mengkonsumsi kolagel ini relatif lebih cerah kulitnya, dan ya lebih glowing lah gitu kalau untuk perempuan gitu. Mungkin itu saja ya Pak Agi, Baik. Bu Dr. Tias dan Bu Prof Mala. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah hadir di sini menerangkan tentang kolagen. Mudah-mudahan ya semuanya bermanfaat dan Allah akan memberikan pahala yang melimpah untuk beliau-beliau ini. Itu aja mungkin Pak Agi. Terima Baik. kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Emad. Kemudian ada penyerahan simbolis sertifikat penghargaan buat Ibu Dokter Tias oleh Pak Emad. Ya, Silakan mangga, mangga. ditampilkan sertifikatnya.
Ya, Ya, eh, silakan Ya, Pak Emet, ini buat silahkan. Bu Tias, Dokter Tias. Terima kasih. Ya, ini saya bacakan sertifikat penghargaan ya diberikan kepada Dokter Dwi Tiastuti ya, Sarjana Kedokteran MPH PhD ya. Oke, baik. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat Bu Tias. Amin. Terima kasih. iya, Selanjutnya kalau kepada sangat bermanfaat Pak Emat. Amin. Selanjutnya, Nah, ini saya berikan ke Bu Prof. Dr. Malanuri Mala, SPMSI. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga ya sebagai kenangan. Sudah pernah bicara di PT Jeltek Prima Indonesia. terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya, saya sih. Ya Pak Baik, Agi. terima kasih, terima Ya kasih. terima kasih Pak Agi ya. Pak Agi Ya, Wirabumi Pratata ya. ya, terima kasih Sarjana Pak. Sains Magister MSc ya. Baik, lanjut. Baik, dan ada Oh, ya. cindera mata ya. Ya sedikit cendera mata buat Bu Dokter nih. Yang apa buat mengkonsumsi kolagennya mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini Amin. ada tiga box ya. Eh, Insya Allah biar Bu Dokter tetap awet muda deh. Kasih Pak Emat. Ya, Baik, ya. Oh iya, dan terima kasih Pak Emat sudah kasih banyak. menyampaikan penghargaannya. Selanjutnya Bapak Ibu sedikit pengumuman, ini titipan dari Kolagel ya. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah Kolagel selain bisa menghubungi reseller dan distributor terdekat ya, nanti bisa mengkontak nomor HP dari admin atau ke grup yang sudah disediakan. Bapak Ibu juga sudah bisa membeli kolagel secara online melalui Shopee yang sudah ada akunnya Kolagel ID ya. Jadi seperti itu. Harganya masih promo katanya seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu bisa dicari produknya. Baik, terakhir Bapak Ibu kita foto bersama dulu. Eh, Mohon Bapak Ibu semuanya berkenan. Oh iya, lupa. Sorry sebelum itu, sorry, sorry. Eh, iya, terima kasih. Mohon maaf deh. Jadi Bapak Ibu tadi kita juga berikan penghargaan ya kepada beberapa orang. Tadi ada Ibu Yulia karena sudah memberikan pertanyaan secara langsung ya. Kita akan kolagel akan memberikan bingkisan tadi berupa paket produk kolagen ya. Nanti akan dihubungi admin atau nanti Ibu juga bisa mengkontak nomor yang tertera. Kemudian juga ini kepada pendaftar pertama ya Pak Doni. Apakah masih ada nih Pak Doni? Kalau ada monggo atau panitia bisa menghubungi dan nanti juga termasuk ke Ibu Yes Nina Budiarti karena paling semangat ini ikut webinar ini jadi seperti itu. Itu Bapak Ibu semoga bermanfaat ya. Selanjutnya kita foto bersama. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Panitia mohon segera bersiap untuk memfoto. Silakan spotlightnya disesuaikan. Oke, mungkin kita hitung. Ini ada sekitar empat layar ya, 4 halaman. Kita hitung hitungan ketiga. Silakan panitia untuk mengambil di screenshot. Baik, 1, 2, 3. Selanjutnya di layar kedua, panitia silakan ambil lagi 1, 2, 3. Kemudian di layar ketiga, silakan ambil lagi 1, 2, 3. Dan di layar terakhir eh, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi.
panitia, terutama kepada Ibu Dr. Tias dan Ibu Profesor Malas sudah sharing ya. Sekali lagi Bapak Ibu, mangga nanti kalau ada yang ingin bertanya terkait produk kolagel bisa menghubungi admin ya, atau panitia. Kalau tidak salah ada Instagramnya ya, kolagel.id. Silakan juga bisa kontak, tertera di bawah ini, atau Bapak Ibu juga mohon bisa absen ya untuk ini, karena eh, janji dari PT Kolagel untuk Bapak Ibu yang ikut pada kesempatan kali ini ada 100 orang ya, yang ikut itu, kalau beli 10 katanya dapat bonus satu ya Pak Emat ya, betul ya Pak Emat Ah, ya. iya, ini Gitu. spesial ini Ini khusus di buat ulang, Bapak Ibu, ulang jadi tahun pagi. jadi silakan dimanfaatkan Bapak Ibu ya, bonusnya. Baik, alhamdulillah sudah semua rangkaian sudah kita lalui Bapak Ibu. Eh, Sekarang waktunya penutupan, kita akhiri bersama kegiatan pada malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Demikian bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bu Baik, warahmatullahi terima Dokter kasih Tias, Bu wabarakatuh. Dokter Pak Emma, dan Tias, Ibu Terima Surya. kasih Bu Bu Dokter, Bu Herman Muhammad. Prof, Mas Ya, Agi. terima kasih Bapak Ibu yang hadir semua. Ya, Ada Bu Bunda makasih. Tun juga ada nih, Gi. Oh iya Bunda, terima kasih. Terima kasih Ada Bu semuanya. Salam Tince, kenal Bu semuanya. Ibu Ya, Evi, Bu terima Tince kasih. ya, dan